Nanti yang udah hilang-hilang itu kan udah dinaturalisasi kemana gitu. Kenapa sih nggak bikin pool, nggak bikin apa yang dilakukan oleh Jepang, apa yang dilakukan oleh Korsel, inilah Uzbekistan. Pembinaan berarti ya. Iya, jadi maksud gua ini jalan nggak apa-apa, ngelengkapin, tapi ini dibangun, dipupuk gitu. Begitu hasilnya ada, nah jadi kesimpulan gua adalah, lu mau sampai kapan menjadikan diaspora sebagai tulang punggung? Itu harus paham di situ. Karena masalahnya akan begitu terus. Apa tadi masalahnya, tau nggak? Grade C, struggle lagi, nanti hilang lagi, nyari lagi. Dan bahkan menurun. Sekarang. Iya, Menurun juga. hilang itu kan karena menurun tadi. Ngulang lagi. Nanti yang udah hilang-hilang itu kan udah dinaturalisasi kemana gitu. Kenapa sih nggak bikin pool, nggak bikin apa yang dilakukan oleh Jepang, apa yang dilakukan oleh Korsel, inilah Uzbekistan. Pembinaan berarti ya. Iya, jadi maksud gua ini jalan nggak apa-apa, ngelengkapin, tapi ini dibangun, dipupuk gitu. Begitu hasilnya ada, karena kalau lu konsisten ngejalanin pembinaan usia muda sebagus mungkin, sistemnya sesempurna mungkin, 10-15 tahun itu bermunculan. Ya. Bermunculan gitu loh. Ini netizen selalu gini, kadang-kadang gue lihat nih. Biarin aja, nggak usah, ambil aja dari luar. Ini bapuk pemain dari sini apa? Maksud gue bapuknya itu kenapa dicari tahu nggak masalahnya? Dibenahin nggak gitu loh maksud gue. Karena, ini ya, betul. masalah fundamental gitu loh. Soalnya ini juga nyambung ya, karena kan dibilang diasporanya menurun. Makanya harusnya kita pakai pemain lokal. Nah masalah juga kan kita lihat Vietnam. Vietnam kemarin tampil lawan kita starter cuma 1 doang pemain diaspora. Iya. Dengan kita Dan itu ya, naturalisasi ya. iya naturalisasinya 1 doang bahkan. Iya, Kita sampai 8 gitu. Berarti kan lokal kita kemana nih lokal kita kan? Ya itu, kan ada masalah di output kualitas pemain timnas. Kan dicari tahu dong. Sementara Vietnam, Thailand itu udah lebih terstruktur dalam hal pembinaan usia muda loh. Vietnam tuh gila banget loh, pemerintahnya support, usia mudanya berjalan, jenjang tim kelompok usianya nggak pernah putus. Jangankan Vietnam, Thailand, Myanmar udah mulai bagus. Kita ini kalau nggak mulai-mulai, ketinggalan juga sama Myanmar nanti. Berarti kita ketinggalan nih ya. Untuk pembinaan usia muda ya, gitu. Berarti jangan heran kalau kita nanti bisa kalah sama Myanmar nih. Bisa jadi, kalau kita masih nggak mikirin talent pool usia mudanya. Kita itu untuk jangankan ASEAN atau Asia atau dunia, talent kita di usia 12 one of the best di dunia. Iya. Tapi talent yang terbaik itu harus ada wadah kompetisinya. Kan ada EPA ya kalau nggak salah ya. Oh, enggak, EPA itu kan yang sudah ikut kompetisi di U16 17. Iya 16-17 ya. Tapi di 12 Dari sampai ke bawahnya 16 itu putus. Swasta semua ya. Iya. Swasta semua. Ini harus dibenahin, ini fundamental ini. Kalau ini dibenahin, gue yakin muncul semua kok. Termasuk kalau ini udah jalan, baru boleh lu pakai 20 pemain asing. Nah ini dia. Dan juga kan kalau kita lihat kan pemilihan pemain nih. Dari 26 pemain, Oke. ternyata yang kepake cuma 24. Iya. Karena 2 kan hilang nih. Justin Hapner nggak dateng karena nggak dapet izin. Nggak diizinin klub. Si Marcelino cedera dari betul. awal sampai akhir. Kok bisa kayak gini sih, salah siapa sebetulnya? Iya, karena hasilnya kalah nggak lolos. Jadi kita ngomongnya salah siapa gitu. Iya pasti. Maksud gue memang agak mengherankan. Ya kalau memang itu independensi John Hartman yang memang nggak ada campur tangan, ya pemilihan pemain tanggung jawab dia. Iya maksud gue, apa nggak ada komunikasi antara John Hartman, federasi untuk memastikan bahwa Justin Hapner bisa dibawa nih gitu loh. Ya itu Nah memang Marcelino bisa main nih sampai akhir musim, kan masih ada waktu tuh. Kalau memang cedera diganti. Kalau memang cedera dan kondisinya tidak mungkin main sampai akhir kompetisi, harusnya diganti dong. di tengah jalan pada saat daftarin pemain kan. Iya, sebelum dia kan ketahuan cedera itu beberapa hari sebelum main lawan Kamboja. Iya. Pendaftaran pemain kan itu 24 jam Kalau ya itu kalau nggak salah ya. ya itu bisa aja last minute baru ketahuan sih pas latihan, bisa aja. Yang Justin Hapner sebenarnya yang gue sayangkan, dia harusnya bisa masukin siapa gitu. Iya kan. Cuma apakah menolong kalau memang dia terlambat dalam hal respons game plan taktikalnya kan nggak juga itu dia. gitu. Ya, Jadi ini masalah sangat kompleks sih. Nah, banyak netizen nggak bisa punya cara pandang seperti ini gitu ya. Jadi gue agak sayangkan. Dihujat lah ya kan.
pemain itu gitu. Padahal fundamental masalahnya kan nggak cuma itu gitu loh. Jadi kita mau sampai kapan nih? Ini salah satu yang sering gue serukan dari 3-4 tahun lalu malah. Harusnya kita jalanin lah itu. Asprof misalnya di target. Iya. Asprof fungsinya apa sih Asprof? Jangan cuma suara pemilihan gitu. Maksud gue Asprof juga harus ada fungsi di target untuk usia muda. Nah, lu lihat John Herpmannya sendiri gimana? Setelah 4 laga uji cobanya kan mulus nih. Iya. Padahal lawannya bagus-bagus kan. Ada Oman ya? Ada Oman yang rankingnya Bulgaria. lebih tinggi. Bulgaria kita cuma kalah 1-0. Saint Kitts kita bantai. Saint Kitts kita bantai. Kemudian terakhir Mozambik ya. Iya. Tapi pas lawan ASEAN justru kedodoran. Iya. Apa ini karena nggak ada pemain-pemain diaspora Eropa Itu pertama itu. Nggak full tim kan? nggak full Jadi team. kita nggak diperkuat yang masih main di Eropa ya. Itu yang pertama. Yang kedua kayaknya antisipasi yang salah dari John Herman mungkin merasa dia sudah sangat pede dengan materi yang dibawa karena levelnya cuma ASEAN. Yang ketiga mungkin juga ya itu tadi maksud gue dia kurang mengenal kultur sepak bola ASEAN di mana memang ASEAN ini kalau udah saling ketemu kan serius banget ya. Iya. Mainnya niat banget gitu ya, cepet, counter cepet gitu. ASEAN itu kan negara-negara yang punya keunggulan di kecepatan ya isi, dari dulu kan. Sementara kecepatan di sepak bola kan sekarang memang berpengaruh di transisinya ya. Terlambat sih menurut gua. Kita nih, John Herman mungkin sekarang banyak pelajaran nih. Mumpung ini masih ada kesempatan, gue berharap dia memperbaiki sih. Sebenarnya gue mau ngelihat dia memperbaiki dengan materi yang mirip-mirip. Cuma nanti kan di ASEAN FIFA ini kayaknya udah pada balik ya. Pasti menambah kekuatan lagi sih gitu. Ini berarti ada sedikit kesombongan di John Herman berarti? Gue nggak tahu istilah yang tepat, tapi bisa aja memang dia agak sedikit merasa sangat percaya diri, confidence dari 4 uji coba itu. Terus dia merasa lawan-lawannya kan nggak sekuat yang kemarin gitu. Tapi dia lupa materi yang dia bawa, nggak diperkuat yang dari Eropa gitu. Banyak sobat Ainis juga dan netizen ya yang mengkambing hitamkan John Herman. Kalau Bung Edwin ngelihatnya gimana? Ada peran kesalahan John Herman memang. Makanya tadi gue bilang kita fokuskan di analisa kekalahan lawan Vietnam dan ditahan Singapura. Memang kelihatan kok kalau di situ. Ya kan, ini kelihatan banget kalau respons untuk memberikan perubahan itu seperti terlambat. Ganti pemain telat. Iya, tapi lu lihat deh, yang kita paling harapkan Tom Haye begitu udah dikunci, nggak ada yang bisa gantiin. Nah, gua tuh pernah posting gini, yang lagi memuji Mitchell Baker, yang lagi nyamain dia sama Haaland, tunggu lawan Vietnam, gue bilang gitu. Dan kebukti ya? Kebukti. Gue termasuk tuh. Iya. Untuk ngambil angle itu tuh. Karena gol-golnya gol gampang semua. Gol tap in. In. Bola yang apa istilahnya, bola nyari lu gitu. Yeah. Bukan kita yang ngejar bola. Itu gol yang maksudnya gini, kalau lu dapat umpan gitu, kalau lu nggak gol di latihan gua dulu, gua disuruh push up 15 kali gitu. Jadi memang umpan yang harus gol gitu. Ini maksud gue yang memang kadang-kadang nih, ya itulah kan kita kadang begitu ini kita puja gitu. Kita nggak bisa melihat detail, kritisi untuk hal-hal yang betul-betul harus kita lihat detail gitu. Nah,